orang yang berbeda dan dia udah punya istri. Oh gitu. Jadi kayak udah jalan kayak seminggu gitu, akhirnya dia ngomong, sebenarnya aku punya istri, terus kayak gitu. Langsung lo cut off tuh. Enggak. Oh enggak. Tahu-tahu gue dijambak viral kan nggak lucu ya? Iya, benar. Jadi nggak bakal di sini kalau misalnya viral. Iya, Iya, di benar, sini. benar. Udah di Four Seasons. Mau kemana sih? Terus ini aku kayaknya dijemput. Susah enang-enang zaman sekarang ya. Aku bukan ani-ani. Oh, bukan ani-ani. Tapi emang agak berduit aja Oh, pacar aku yang ini. Oh, Iya, itu ani-ani. Ani-ani itu. Beda. Enggak. Pacar berduit tergantung laki orang apa enggak gitu dulu. Masalahnya bukan. Bukan. Aku nggak tahu sih. Dia bilang, udah Bentar, ini dulu apa ya? Bukain dulu. Silakan Bukan ani-ani membuka Ring ring ring. Dial Z. Ada semangat ya pakai tangan ini ya. Lupa kalau cincin banyak banget. Banyak begini. banget, aduh. Tadi Gini. baru lepas. Soalnya ini ya lagi dicuci dulu. Oh, aserehe. Rehe gitu. Aduh. Coba berdiri dulu dong outfit hari ini. Coba dilihat Ibu Andin. Buka dulu. Ini kita kancingin dulu. Jangan kancingin, ini maksudnya. Lihat ke sana dong, biar orang pemirsa This is bisa my lihat. outfit for today. Oh. Jadi mendok ya. Iya. Ngomong aja berubah kan? Ini agak deg-deg nggak sih? Dek. Ini soalnya kita taruh klipnya di sini. Karena suara gua kadang kecil, kadang gede, kadang besar. Sorry ya, pemirsa-pemirsa. Jadi ini tema kita kali ini apa nih? Kalau boleh tahu Riri? Tentang enang-enang dan perselingkuhan. Gayung lope ya. Gayung lope. Lope pink. Truk tronton pink. Sekarang ya kan, lagi rame tuh ya kan. Aduh. Cuman kita jangan nyebut enong-enong kali ya. Henny kali ya. Enai guys. Oh, Enai. Takutnya nanti ada asosiasi perani-anian hubungin kita nggak terima gitu kan ya. Iya tolong. Iya sorry nanti gitu. Salin dulu ya. Salah satunya. Pelopor foundernya dia. Founder perenong-enong. Jadi Jadi kan lagi viral banget nih cerita ada gayung enggak bukan gayung ya, ada gayung pink. Gayung pink. Terus ada tronton pink. Terus ada apa sih namanya? Cowok juga ada loh. Cowok selingkuh dari istrinya, malah cerai terus istrinya yang bayar. Oh my god. No kondo. Siswanto ya, Nah, kebetulan Siswanto itu kebetulan sama Ani juga mainnya. Nah, kebetulan pasti di antara kalian ada yang berpengalaman menjadi mantan enong-enong atau enong-enong wannabe. Enong-enong Ani. Kan itu pro and kontra kan. Parah. Ada yang itu menjadi hal lumrah, ada yang itu menjadi kayak apaan sih, enggak gue maunya halal lah gitu kan. Main job ya kalau sekarang banyak ya. Iya. Kan banyak ya teman-teman, maksudnya orang-orang di luar sana yang kayaknya nggak kerja Atau kok tiba-tiba independent woman parah. independen banget, tapi kok duitnya ngelebihin kita yang kerja gitu loh. Oh ternyata bapaknya ketemu gede lebih kaya gitu kan, banyak. Bapaknya ketemu Iya gede. kan?
Kalau zaman dulu nyebutnya om ya kan. Kalau sekarang bilangnya sugar daddy. Sugar daddy. Nah, sekarang mau tanya deh. Kira-kira menurut Riri dulu yang kelihatan kalem ya. Ya, aku juga kalem. Lo pernah nggak sih pengalaman menjadi bukan menjadi aneh-aneh, mungkin berhubungan dengan laki-laki yang punya istri nih? Waduh, enggak. Nggak pernah? Nggak pernah, tapi pernah dideketin pernah. Pernah dideketin sama cowok yang Sudah beristri. tapi dia jujur 2 sama kali. lo. 2 kali. Hah, tunggu. Dia udah pernah beristri 2 kali. Enggak, Dua jadi orang yang dua orang yang berbeda. berbeda dan dia udah punya istri. Oh gitu. Jadi kayak udah jalan kayak seminggu gitu, akhirnya dia ngomong, sebenarnya aku punya istri, terus kayak iya kan? Langsung lo cut off tuh. Enggak. Oh enggak. Tahu-tahu gue dijambak viral kan nggak lucu ya? Iya, benar. Jadi nggak bakal di sini kalau misalnya di final. Iya. Iya, gak di sini. benar. Udah di 4 season. Oh. Dia tahu ya. Mainnya 4 season. Lebih tahu nih daripada aku. Mainnya di Paragon ya. Gue di mana tuh? Yang lo nginep, Bang. Lu nggak sih? Lu yang waktu lo ngelit. Udah cukup. Cukup ya, lanjut. Pengalaman Anda gimana? Pengalaman Anda. Pengalamanku apa ya? Andin banyak lagi. Pernah nggak? Kalau yang udah beristri deh, udah beristri Kalau minimal. pernah, tapi kayak iya nggak bisa pakai feel karena kayak udah tahu kan kalau misalnya Nikmat aja gitu ya. sebenarnya lebih ke Dibayar oh makan. ya Bayarin makan aja gitu. ya udah dan gua FYI Dia mau makan mulu. iya ya makan mulu dari Sebel gue. makeup bego Udah nggak zaman sekarang makan. iya Terus apa banget skincare apa banget zep IPL. IPL BG Ipel kan. IPL listrik lu Oh iya. Iya juga. Gimana. jadi kayak gua kalau misalnya kemana-mana pasti selalu ajak temen gue karena ngerinya aja ya kayak kok Andin berdua doang gitu Gitu. Oh, kan takut bininya. Iya. gitu paling kalau misalnya emang beneran berdua aja karena emang kerjaan gitu kerjaannya Kerjaan kayak apa? bahas kerjaan another kerjaan di luar dong Jadi, di luar iya. ketemunya kayak Kan di resto Berawal kan tiba-tiba nawarin produk. Nah, ternyata kok seru gitu kan. Seru ngajak ngobrol. ngobrolnya seru ternyata nyambung gitu. Terus kalau lu sendiri gimana tuh Kalau gitu, kalau dia pawangnya sih anyway gue parah Langsung dilempar aja. dilempar. parah aku Padahal- belajar banyak dari dia Dia belum kelar ya udah lempar ke gue. udah kelar kok gue Mungkin kalau gue tuh pengalaman justru buruk sih. Jadi ada yang deketin dia laki orang. Gue nggak tahu. Dia ngomongnya ke gue kalau dia tuh nggak punya istri. Awalnya udah cerai dan lain-lain. Terus kita in relationship, di tengah-tengah relationship dar ketahuan bukan. Oh, bukan. Terus gak tahu. Tolong dong. Tolong dong. Ya, Duh. Terus dia bilang kalau ternyata ketahuan kalau dia punya istri gitu loh. Jadi sebenarnya basically gue nggak maksudnya nggak tahu gitu loh kalau dia punya istri. Tapi kalau misalnya ada ya kalau gue sih prinsipnya kalau lo punya istri gue akan mengatakan tidak. Tapi tergantung juga ya. Kan kadang hati apa wae tak tabrak menjadi pengalaman nggak boleh ya nggak boleh Karena kebetulan dulu masanya gue muda, gue bandel gitu. Nah kalau sekarang kan udah capek ya Wak, ya? cowok tuh sekarang bukan my priority gitu loh buat gue. Nah kalau zaman dulu kayak ganteng banyak duit guys, Boleh lah, gitu kan. makanya kalau misalnya deket sama usia yang 35 plus atau early 40 tuh agak-agak worry sebenarnya Wak, ya. Worry-nya kenapa? Antara duda suami orang atau dia nggak suka sama cewek tiba-tiba atau Oh iya. Baik. gitu jadi agak
agak-agak. Itu umur berapa tuh? Umur berapa lo? 29. Sisanya. Enggak ya, sorry. Enggak, soalnya nggak tahu ya, menurut gue kan gue ada ngedate juga sama anak yang di bawah tuh, maksudnya di bawah umur. Enggak dong. Umur Maksudnya yang 15 younger, tahun. younger than me gitu loh. Tapi Sugar memang mommy. kematangan laki-laki tuh menunjukkan bahwa dia bersikap sama kita gimana gitu loh, ya kan? Makin matang tuh makin nyaman gitu Semakin loh. matang, semakin menggoda. Wah. Semakin menggoda, aku semakin suka. Goda aku bang, gitu kan. Goda aku sayang. Tapi sekarang gue mau nanya. Nah, kalau misalnya lo sendiri buat temen-temen enong-enong ya, fenomenal perenong-enongan ini menurut lo ini adalah hal lumrah untuk anak-anak Gen Z sekarang atau enggak sebenarnya? Apa? Emang FOMO ya, Jujur FOMO ya, gitu. jujur ya. Ini gue nggak ngebahas kemana-mana. Ini Anjay. in your opinion ya, ini in Enggak, our bukan. opinion ya. Ini bukan opinion, tapi ini emang Experience. Iya, experience gue. Oke. Gue itu hidup Dari enong-enong. dibiayai oleh ani-ani. Tunggu sebentar. Jadi Bukan lo sugar daddy dan ani-ani. bukan lo yang jadi ani-ani, tapi lo Yang dihidupi oleh ani-ani yang dihidupi pun juga oleh om-omnya gitu. Panjang ya. Asli. Ini gimana ceritanya gimana? Aduh, bisa nggak ya? Bisa nggak ya cerita di sini? Aduh, episode ini tuh kayak aduh. Temennya ani-ani semua ini gitu. Samanya gitu. Ya pokoknya gue gak bakalan nyebutin itu siapa, cuma kayak ada beberapa teman-teman gue emang ya Begitulah ya. dan mereka tuh kayak baik hati dengan saya. Iya. Kecipratan rezeki lah halusnya. Iya. Mungkin lebih ke pernah merasakan hidup yang pahit juga gitu kali ya. Jadi mau berbagi gitu ya. Dan gue tuh basically gue kan kerja social media spesialis kan. Nah, waktu dulu kayaknya 2 tahun lalu gitu kan. Nah, ada beberapa enais ini tuh kayak yang pengen personal branding lah. Lewat lo. Jadi kayak mau bikin konten apa segala macam. Kan agak-agaknya dia tuh namanya juga manusia. Nggak semuanya sempurna kan. Dia bisa mencari duit tetapi dia tidak kreatif gitu. Bukan tidak tapi kurang kreatif untuk bikin konten gitu. Hadirlah saya Yang kreatif banget gitu kan. pada saat itu jadi social media spesialis gitu. Jadi kayak Dek, tolong bikinin ini dong, nanti gue bayar gini. Jadi kayak gue tuh sebenarnya kerja aja gitu. Dibayar. Nanti gue kabarin deh sama si Emas gitu. Tiba-tiba si Emas gitu. Lu bilang aja lu berapa biayanya, nanti gue bayar gitu. Jadi kayak gue nggak dihidupi yang bener-bener gue nggak ngapa-ngapain, enggak. Tapi kayak gue emang kerja, tapi kebetulan Rate-nya terjun bebas gitu kan. wow. Fantastik gitu kan. Masalahnya kayak gue dibayarnya dolaran gitu kan. Gimana nggak fantastis. Pantes baby. kacamatanya balan-balan tuh, Parah. balan-balan. Ini Balangin aja. hasil kecipratan soalnya. Iya, baik. Bukan hasil, tapi sisa-sisa aja. Res-resan ya. Resesan. Makanya jadi sebenarnya buat lo tuh ada menguntungkannya juga buat lo sendiri ya. Tapi karena lo membantu untuk profesionalisme brandingnya mereka. Benar. Bukan kayak semata-mata kayak Tapi ini menjadi hal yang biasa aja buat lo. Untuk zaman sekarang ya. Iya. iya lagi karena kayak Udah mulai menjamur gak sih yang kayak gini sekarang? Banyak banget. Nggak, karena gini, gue baru ketemu temen gue kemarin yang mantan berkecimpung di dunia itu ya. Terus dia kayak gila ya, zaman sekarang susah banget nyari sugar daddy gitu kan. Zaman dulu tuh kayak gampang banget ya kan. Terus gue dengan lantangnya gue jawab tanpa mikir gitu. Ya saingannya banyak sekarang gitu. Kalau dulu kan kayak nggak terlalu
apa ya, tidak terlihat banget gitu kan. Kalau sekarang udah kayak jelas iya, banget nih, ketara jelas. banget gitu kan. Yang kayak tiap harinya pilates, pulang-pulang ngejus gitu kan. Tapi kalau menurut lo jadi buat dia ya. Kalau lo gimana kalau lo? Apa? Ini menjadi fenomena biasa juga buat lo. Mulai biasa ya karena Ya udah udah lah nggak ya, aneh. Iya. Udah banyak banget. Tapi kalau misalnya di Bandung, dulu kan lu tinggal di Bandung kan? Gimana sih? Maksudnya kayak gimana sih? Dugem aja masih Tapi masih kelihatan- kekotak-kotakin diskriminasi. Kelihatan jelas kok. gak sih? Kelihatan jelas kayak nice-nya. Oh enggak. Di Bandung malah nggak ini. Kita kemarin sorry ya, gue nggak mau nyebut, tapi ada klub ada klub di daerah Cikini, depannya A ya. Kayak gue tahu deh. Gue baru Itu masuk. tempatnya. Itu pertama kali gue masuk ke genre klub itu, koplo banget. Pas gue masuk tuh, I thought it's gonna be like oke aja gitu. Ternyata isinya semua perempuannya begitu bro. Parah. Wah parah. Yang jogetnya kayak Gue itu dari mana ya, Cok? gue habis temenin lo. Oh iya, gue habis karaoke. Gitu. Karaokean. Iya. Terus habis itu kayak Oh, lo ngisi di situ? Enggak. Oh, enggak kan? Gue datang. dimatain. Terus habis itu kayak jangan Kemana ya nanggung kita? nih gitu kan. Lanjut Kita lah, lanjut mana lanjut gitu. gitu. Ngide lah ke situ. Nyoba lah temen gue, situ yuk gitu. Pas masuk gue udah kayak Kak, serius serius gitu kan. nih gue gila. Kita benar-benar literally cuma setengah jam ya. Setengah jam terus cabut. Dan kita tuh kayak cuma Kita ngeliatnya, gue tuh yang kayak ngeliatnya kayak gue Karena kayak ngeliat kita bingung orang-orangnya gitu, gitu anjir. bingung gitu loh. asli. Tapi balik lagi ya ke topik kita hari ini, menurut gue sih gak bisa judging juga. Karena gini, kadang ada tuntutan-tuntutan hidup dan keterbatasan knowledge atau keterbatasan perekonomian yang orang gak bisa menuju sesuatu yang halal. Tidak membenarkan juga, tidak menyalahkan juga. Itu kan kembali ke prinsip orang masing-masing. Benar-benar. Ada juga Sebenarnya selagi bener. bukan punya orang ya. Selagi itu jadi bukan hak orang. lu aja, ibaratnya lu dapet pacar tajir ngasih gitu. Gitu. Benar. Selagi bukan punya orang ya udah. Jangan merusak gitu. rumah tangga orang lain. Nah, ya gitu. Tapi gue gak bisa judging juga tuh masalah itu. Apa tuh? Ada pro juga kalau gue ya. Jadi rumah tangga tuh kadang nggak semuanya salah si cowok. Ya, ada salah ceweknya. Ada juga salah si perempuannya gitu loh. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak bisa mempertahankan rumah tangga yang baik, komunikasi yang baik sama pasangan atau romantisme, ya salah satu akibatnya itu Nyari keluar. suami akan nyari keluar atau istri akan nyari keluar ya. Dan nggak semuanya perselingkuhan itu hanya dimulai dari laki-laki menurut Ya, gue. bener, Ada guys. juga dari perempuan. Sekarang banyak kok perempuan selingkuh gitu. Sudah banyak. Nah, jadi kalau menurut gue sih sebenarnya buat teman-teman yang berumah tangga, please komunikasi satu sama lain. Kalau belum siap mental, mending gak usah nikah Gak dulu. usah buru-buru. Main aja dulu main. Main dulu, Nyari udah duit. sampai lo menemukan satu, lo kecepatan ya kayak nikahnya ya. Ya Langsung minum kameramennya. dia matanya begini-begini nih ya, gitu kan, mikir kan. Daripada lo bandelnya belakangan, mendingan lo bandel sekarang. Iya, Menurut gitu. gue sih capek-capek. Terus habis itu kayak ngapain ya nikah kali ya gitu. Dan nyari pasangan tuh, cari pasangan yang can be your friends, can be your partner in crime, terus bisa jadi partner buat hidup juga gitu, yang fun, yang you can do anything together lah gitu loh. Nah, lebih ke kayak gitu sih sebenarnya kalau gue ya, daripada selingkuh mendingan lo ya explore your life with your partner gitu loh. Iya, dunia itu nggak cuma tentang cowok atau bucin-bucinan guys. Iya. Do something lah. Iya, dan buat teman-teman yang lagi nyari kerja, daripada kamu cari yang tidak halal ya. Nah, mendingan bikin sesuatu deh. Kayak kita teman-teman kita dua ini ya Kirain kan? dia mau nge-hiring ini apa nih? Gue udah nungguin. Nih yang belum kerja, ada hire apa nih? apa nih? Dia ada apa nih? Gue udah lirik-lirik bahasa tubuhnya si Andin nih. Oh, dia nungguin juga. Enggak. Maksud gue buat teman-teman yang maksudnya
mungkin nggak punya keterbatasan knowledge or whatever, jangan nyari jalan pintas gitu loh. Iya, dengan cara lo buat kaki orang. Iya, atau dengan menjual harga diri lo. Nah, mendingan kayak kita nih semua kita ngonten ya nggak sih? Kita bikin segala sesuatu, usaha, makanan, apapun, cari kemampuan kalian di mana. Do something positive. Do something positive. Kalau kemampuan yang lain simpen buat lo dan pasangan lo nanti ya gitu Iya, kan. benar. And anyways guys, kayak yang gue bilang tadi, ada beberapa teman-teman gue yang ya itu dan I realize something, kayak dia tuh sebenarnya pada pinter-pinter, Cok. Iya. Wallahi, kayak nyet, lu tuh bisa ini, lu bisa itu. Dan kalau misalnya ada gue nih ya, mereka tuh semua ke-trigger gitu. Dia gue pengen hidup sehat, dia gue pengen ini. Jadi kayak gue bikin list, ada 3 temen gue yang dimana kalau misalnya gue tuh kayak bete-nya, mereka tuh pengen gue tuh selalu nginep di rumah mereka. Kayak makanya gue bilang, makanya dia tinggalnya nomaden. Gue kayak nomaden anjir. Karena kayak kalau misalnya gue ada di satu rumah dia nih, gue nggak bisa banget pulang. Iya. Sumpah, Cariin susah terus. banget gue pulangnya. Terus dia tuh bilang sampai, aku tuh bisa karena ke-trigger. Dan gue tuh kadang sama orang nih ya, balik lagi, lo nggak bisa banget buat ngandelin orang buat lo jadi berubah in a good way. Benar. Nggak bisa. Jadi jatuhnya tuh ketergantungan. Tergantungan, Dan gue giliran nggak ngerasa ada orang. feeling guilty ketika gue lagi nggak ada. Nggak Terus ada, mereka jadi kayak ngelos bro, gitu. Terus abis itu mereka yang kayak, aku pengen bunuh diri gini-gini. Sumpah ada yang kayak gitu, kayak dude, can you slowly, kayak apa ya, lo kalau misalnya emang pas sama gue kan lo udah tahu nih, lo bangun pagi apa segala macam, even though lo nggak ada kerjaan atau kegiatan, at least lo masih bisa nge-gym kayak atau apa kayak gitu, kayak karena lu udah punya fasilitas gitu kan. Udah ada donaturnya. Udah ada fasilitas gitu kan. Terus kayak ya diniatin aja. Kalau gue sih orang, gitu. mendingan dibanding kalian kayak gitu, kalian kumpulin duit, kalian bikin usaha. Nah, karena terus lo cabut deh. Karena iya, jujur, satu teman gue yang kayak gitu sekarang dia udah punya usaha dan berhasil, terus dia udah nggak jadi itu lagi. Ini kalian kalau ngeliat banyak seleb-seleb TikTok ya, kalau nemuin, kalian ciriin aja yang mirip Ani-Ani aja, agak Ani-Ani, terus tiba-tiba mereka bisnis tajir banget. Nah itu belakangnya ada sebenarnya. Shadow. Cuma mereka gak kelihatan aja karena mereka pinter nyomotin duitnya kumpul dibisnisin, udah bisnisnya gede cabut tinggalin. Gitu. Anjir, berarti gue abis ini kalau misalnya gue bikin usaha tiba-tiba pasti dipikirnya gue ini kali ya. Ani kali ya. Iya. Yang penting satu, jangan vinir. Nah iya. Vinirnya keputihan. Sama satu lagi, Jangan OP hidung. Sama satu lagi. Dagu. Nah. dagu. Sama satu lagi. Botox. Oh enggak. Nah, ini. Botox lah aman lah. Iya bener-bener. Hidung sih. Ya, karena Vinir. settingannya hampir sama ya zaman sekarang. Template banget anjir. Tapi kayaknya dari dulu nggak sih, Cok, kalau misalnya kayak gitu? Enggak. Enggak ya, nggak terlalu kelihatan Teman-teman gue zaman dulu tuh natural banget. ya? Oh iya. Heeh. Bener-bener senatural itu. Tapi sekalinya oplas tuh langsung blok kelihatan banget gitu. Tapi Cok, kalau misalnya kayak gitu sama aja, malah lebih gila sekarang sih menurut gue ya. Oh, karena makanya itu yang sekarang tuh template bentuknya Iya, dibandingin template. dulu. Coba lu datang nih ke klub yang isinya Ya, ini oh doang. ya begitu. Lu jajarin, bentukannya sama. Tapi ada juga yang nggak kelihatan. Sorry itu saya yang sorry banget, kayak muka modelan lu yang bener-bener natural banget nih, nggak ada oplasan, nggak ada dirombak-rombak. Kita kayak natural semua deh. Sumpah. Gak ada yang dirombok kita. Ada, Sekarang tapi tuh emang bener-bener kayak nggak kelihatan. kedetek, bener-bener nggak kedetek sama sekali. kayak dia kurang pengalaman ya. Kalau gue ngelihat sih tetep dia sih gitu. Lu Yaudah lah ya. Kita bahas. nggak ada habisnya ya. Oke, Nanti ini masih ada lanjutan dan hubungannya Nah, sama donatur dilarang dilarang ngatur ngatur. episode selanjutnya. Oke. Terus nanti kita ada episode juga nih untuk ngebahas gimana sih rasanya kalau nge-OP. Terus misalnya ini fenomena hidung Hidung lancip. cut, dagu cut gitu. kalau ini tulang pipi kalau bisa masuk bener ya. Jadi kayak gini dulu. Kayak abis ya kan. Wah,
Thank you banget nih udah nonton. Terus kasih tahu kita kira-kira kalian tuh ada pengalaman gak sih suami kalian diambil sama Andi gitu kan. Tiba-tiba kayak kok tiba-tiba jatah bulanan agak-agak berkurang gitu kan. Atau suami bilangnya keluar kota tapi ternyata Keluar kamar. ya gitu kan. Nyebrang kamar. Nyebrang kamar atau nemuin hasil transaksi hotel. Ya kan? Kasih tahu kita ya. Jangan lupa like and subscribe our YouTube channel one more time. Bye bye. See you guys in the next videos. Bye.